Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dan mobil dump truck terjadi di Jalan Jalur Lingkar Barat, Kota Makassar. Pengendara motor tewas di tempat. Diduga terjatuh saat memancing, seorang lansia 70 tahun ditemukan tewas di perairan Bulukumba. Sejumlah lomba unik dan seru digelar di Kabupaten Pangkep untuk memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maros periode 2024-2029 resmi dilantik pada Selasa lalu. Anggota DPRD yang baru diharapkan dapat bekerja dengan baik dan menuntaskan pekerjaan rumah yang belum selesai. Penyematan PIN dan penyerahan surat tugas menandai awal dilantiknya para anggota DPRD terpilih periode 2024-2029. Pelantikan 35 anggota DPRD Kabupaten Maros digelar di lapangan Palantikan Kecamatan Turikale pada Selasa siang dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Maros Sofian Parerungan. Setelah pelantikan, politisi PAN Hairiyah Rahman ditunjuk sebagai Ketua DPRD sementara menggantikan Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir yang berhasil melangkah ke provinsi. Kemudian Wakil Ketua DPRD sementara dijabat politisi Golkar Nafa Putri Rosidin. Tentu kami sebagai DPRD periode 2019-2024 masih banyak kekurangan yang kami tinggalkan di DPRD. Kami berharap teman-teman yang baru ini bisa bekerja dengan baik dan menuntaskan segala pekerjaan-pekerjaan rumah yang kami tinggalkan. Sementara itu, Ketua DPRD sementara Hairiyah Rahman mengatakan setelah dilantik ada beberapa tugas yang harus dituntaskan dalam waktu dekat. Sebagai ketua sementara, kami hanya mempunyai beberapa tugas, antara lain kami memimpin beberapa rapat, kemudian segera membentuk fraksi, lalu menyusun tata tertib DPRD untuk di-14 dari peraturan DPRD, dan terakhir mempersiapkan pelantikan untuk ketua DPRD. Pasca pelantikan anggota DPRD yang baru, seluruh anggota legislatif ini akan mengikuti orientasi yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi dan menunggu jadwal untuk agenda paripurna awal. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Menjelang pemilihan kepala daerah, ribuan pelajar di Kabupaten Pindrang melakukan perekaman untuk KTP elektronik. Setelah memiliki eKTP, para siswa bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Pelajar SMK Negeri 1 Pindrang antusias mengantre untuk melakukan perekaman KTP elektronik. KTP elektronik ini akan digunakan untuk menyalurkan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 27 November mendatang. Menurut Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang, sekitar 6.000 lebih pelajar yang ada di Pindrang akan direkam untuk mendapatkan KTP elektronik. Berdasarkan target itu sekitar 6.000 orang, 6.000 lebih. Jadi setelah pelaksanaan di SMK, SMA, ataupun madrasah aliyah negeri dan swasta atau pondok pesantren, kami akan melaksanakan perekaman di 12 kecamatan. Kami sudah mengirimkan datanya untuk diadakan perekaman di kantor camat atau tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah kecamatan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pindrang mencatat sekitar 295.000 warga Pindrang masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS untuk Pilkada mendatang. Namun jumlah ini masih bisa berubah. Tergantung dari potensi pemilih baru, apakah itu dengan adanya, karena terus terang ini Pak masih ada istilah
pelayanan tidak memilih. Ya. Tidak menutup kemungkinan bisa bertambah, tidak menutup kemungkinan juga bisa berkurang. Potensi pengurangan jumlah pemilih bisa terjadi saat warga yang terdaftar di DPS meninggal dunia maupun adanya data pemilih ganda yang ditemukan saat verifikasi sebelum pleno penetapan DPT. Sementara DPT dapat bertambah dengan adanya perpindahan penduduk dari luar masuk ke Kabupaten Pinrang menjelang pesta demokrasi dilaksanakan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Meriahkan kemerdekaan ke-79 tahun Indonesia, warga di Kabupaten Pangkep menggelar sejumlah lomba unik seperti lomba bermain sepak bola mini dan memasukkan sedotan plastik dalam botol dengan menggunakan daster. Lomba itu pun sukses mengundang tawa penonton. Memasukkan sedotan plastik ke dalam botol kaca mungkin terdengar mudah. Namun jika dilakukan dengan menggunakan daster serta sedotan plastik dijepit di antara bibir dan hidung, jadi tidak semudah itu. Keseruan ini pun terlihat saat sejumlah emak-emak mengikuti lomba. Selain harus menggunakan strategi, para peserta juga harus adu stamina. Pasalnya peserta harus berlari untuk menjadi yang tercepat memasukkan sedotan plastik ke dalam botol kaca. Ada yang berhasil, ada pula yang menyerah di awal pertandingan karena tak sanggup menahan nafas saat menjepit sedotan di hidung. Bahkan ada sedotan yang terbang juga loh. Aksi itu tentu saja menjadi hiburan tersendiri bagi penonton dan mengundang gelak tawa. Selain itu ada lomba makan kerupuk yang tak kalah heboh karena tali kerupuk dikendalikan oleh kaki para peserta. Alhasil kerupuk pun menjadi tidak stabil, membuat para peserta kesulitan menghabiskan kerupuk yang tergantung. Sementara itu lomba sepak bola mini menggunakan daster serta lomba tarik tambang anak juga sukses menjadi hiburan bagi warga di Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Saya rasa ini pertama kali diadakan di sini. Antusias masyarakat yang ada di sekitaran sini ya cukup luar biasa. Mereka hadir memeriahkan acara ini, dan ke depan pemuda-pemuda ini juga ingin membuat inovasi-inovasi terbaru, lomba-lomba terbaru dan berikutnya. Meski baru pertama kali digelar, namun acara ini sukses menghibur para warga desa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.